Halo, jumpa lagi dengan saya. Iya, kemarin itu kita namanya Parbella menanyakan apakah di Belgia itu ada bahasa nasional katanya. Ya, apakah di Belgia itu ada bahasa nasional dan juga itu Mace dari Papua yang ditinggal di Amerika juga menanyakan apa itu bahasa nasionalnya orang Belgia. Baik, di Belgia itu ada 3 bahasa nasional, yaitu bahasa Belanda, Prancis, dan juga bahasa Jerman. Mengapa? Nah, ini saya tidak begitu jelas mengapa. Kalau menurut sejarah, dulunya itu ya Jerman, bangsa Jerman itu menjajah di Belgia. Nah, jadinya ya dengan otomatis jadi berbahasa Jerman gitu. Tapi yang lebih saya lihat sebetulnya yang tinggal berbatasan dengan Jerman, nah mereka berbahasa Jerman. Yang tinggal berbatasan dengan Prancis, mereka berbahasa Prancis. Dan kami tinggal berbatasan dengan Belanda dan kami pun berbahasa Belanda. Dan bahasa yang kami pelajari di sekolah, waktu kursus sekolah, mula-mula saya datang ke Belgia, kita harus kursus bahasa, yaitu bahasa Belanda. Nah, jadi tata bahasanya, struktur bahasanya sesuai dengan bahasa ABM namanya itu, ABN. Itu semua tata bicaranya dan ya dipelajari seperti apa yang ada di Belanda. Tetapi sebetulnya kalau kami itu yang berbahasa Belanda disebut Flemish. Kami itu Flemish. Jadi kalau ya itulah tiga macam, seperti 3 suku. Seperti 3 suku yang ada di Belgia itu, suku Jerman, suku Prancis, dan suku Belanda. Nah, kalau kita lihat memang sepertinya memang Belgia itu banyak yang menduduki. Ya, tuh orang Belgia sepertinya orang baik-baik, jadi banyak orang yang datang ingin memiliki. Ya, jadi itulah sebetulnya 3 bahasa. Tetapi kalau dulu masa-masa kaya-kayanya dulu, yang masa-masa kerajaan itu ya, masa-masa orang baron itu, memang mereka semua berbahasa Perancis. Nah, jadi yang berbahasa Perancis biasanya yang lebih tinggi, ya derajat mereka lebih bagus gitu loh, dan mereka juga merasa lebih orang lebih di Belgia ini. Jadi sudah dari sononya gitulah, dan ini ada sejarah yang sudah sangat tua, jadi orang tidak begitu ini lagi untuk menceritakannya. Nah, jadi itu walaupun diceritakan sudah sulit untuk diterima karena memang udah jauh, udah lama, udah berpuluh-puluh berjuta tahun-tahunan. Jadi itulah, kalau sepertinya raja kami, Raja Belgia, kalau mengucapkan kata-kata sambutan dalam kenegaraan atau Natal ya, atau tahun baru. Nah, di sini setiap ada hari-hari besar selalu ada itu pidato dari raja ya, dan dia itu selalu pakai 2 bahasa. Nah, saya heran kok tidak ikut bahasa Jerman. Ya kalau 3 bahasa nasional ya harus 3-tiganya dibikin. Ya bisa saja satu pidato 3 jam karena ya harus diterjemahkan ke 3 bahasa. Ya, tetapi memang kalau di sini cuman bahasa Prancis dan bahasa Belanda kalau itu dari pidato dari kenegaraan. Nah, seperti kemarin ya Natal itu ya juga begitu. Itu Natal karena memang tidak bisa perayaan-perayaan apa-apa. Biasanya kalau Natal ada pesta ya, tapi karena corona nggak ada pesta, di mana-mana tidak ada pesta. Jadi diadakanlah perayaan Natal dari studio.
dari studinya televisi ya. Nah, mereka ya bernyanyi dan juga mengucapkan kata-kata Alkitab dengan dua bahasa, yaitu bahasa Prancis dan bahasa Belanda. Jadi saya teringat kalau kita di Indonesia kalau Natalan gitu ya, kita liturgian ya. Nah, dengan beragam macam bahasa dibikin kalau liturgi. Nah, jadi teringat saya kok jadinya kayak seperti itu ya. Kan ada bahasa Belanda, ada juga dibikin bahasa Prancis. Nah, jadi saya terus teringat, wah kayak di gereja, di kampung waktu Natalan kita itu kalau berliturgi beragam bahasa gitu loh. Nah, jadi itulah kalau di sini itu kenegaraan ya selalu berbahasa dua bahasa ya. Dan juga menteri-menterinya selalu mengucapkan dengan dua, pertama dibikin dulu bahasa Belanda atau bahasa Prancis, nah diikuti lagi dengan berbahasa Belanda dan Prancisnya. Jadi harus dua bahasa karena memang orang-orang, kalau orang awam seperti kami ini, saya itu kita tidak kalau di sekolah diwajibkan memang belajar dua bahasa. Bahasa Prancis dan bahasa Belanda, tetapi bahasa Jerman tidak. Kok begitu ya? Tapi seperti saya orang luar, saya hanya belajar bahasa Belanda karena memang di area ini memakai bahasa Belanda, Flemish. Nah, jadi saya itu kursusnya hari itu cuma bahasa Belanda. Boleh memang bahasa Prancis, tetapi sepertinya saya memang tidak begitu ini untuk mempelajari. Tetapi kalau dipelajari pasti bagus ya, menambah wawasan kita ya. Tetapi itulah saya sepertinya memang sangat sulit. Bahasa pengucapannya itu kalau kita dengar ya, kayak sulit ya. Jadi saya rasa pasti saya tidak sanggup. Nah, mungkin kalau kita coba, siapa tahu pasti bisa juga ya. Karena ya bahasa Belanda saya juga belum sempurna ya. Jadi tidak saya dalami karena itu dulu waktu lesnya langsung hamil, jadi tidak diteruskan, tidak diperdalam berbahasa, cuma kita coba-coba berbahasa dengan orang ya. Jadi bahasa kita jadi agak lumayan kalau kita sering bicara dengan orang-orang. Nah itu, jadi kita tidak diwajibkan, tidak harus belajar bahasa Prancis, tetapi kalau di sekolah mereka belajar bahasa Prancis. Setiap mata pelajaran harus ada bahasa Prancis. Nah, yang tinggal di daerah Prancis juga, mereka juga harus belajar bahasa Flemish. Jadi ada timbal baliknya. Nah, seperti anak perempuannya raja kami, dia disekolahkan ke daerah Flemish supaya dia lebih fasih berbahasa Belanda, berbahasa yang dipakai di daerah Limburg Flemish. Nah, jadi begitu caranya dibikin untuk membiasakan anak-anak. Banyak juga anak-anak atau orang-orang sekolah dengan sengaja dia bersekolah di daerah yang berbahasa Perancis supaya lebih fasih banget bahasa Perancisnya. Nah, yang dari Prancis juga, yang di daerah bahasa Prancis juga begitu ke daerah kami supaya mereka lebih fasih berbahasa Belanda. Nah, itulah menterinya juga di sini, menteri setiap bahasa ada menterinya, beda bahasa beda menterinya. Jadi negara kami ini negara kaya, boleh dikatakan bagaimana ya, saling menghargai, sangat menghargai dialek bahasa-bahasa yang lain. Jadi sampai setiap pemerintahan mempunyai menterinya sendiri. Nah, jadi banyak menteri di negara kami. Di negara Belgia itu banyak menteri ya, karena sudah begitu dari semula sudah begitu, jadi sudah kebiasaan, jadi akan sulit untuk dirubah lagi. Nah, begitulah seperti ratu kami juga, dia sangat fasih bahasa Belanda. Nah, kalau dia datang ke daerah kami, dia bisa berbahasa Belanda. Jadi bahasa nasional di Belgia itu ada 3. Nah, walaupun tidak semua bisa berbahasa Perancis, tidak semua bisa berbahasa Jerman, tetapi diakui memang
3 bahasa di Belgia, yaitu Belanda, Prancis, dan Jerman. Baiklah teman-teman, kira-kira begitulah yang saya tahu, yang saya lihat sehari-hari. Kalau yang saya lihat umum begitulah. Kalau yang aslinya, yang bagaimana saya tidak begitu menggali bagaimana mengapa 3 bahasa di sini. Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Selamat Valentine ya, Mbak. Ya, bagi kita yang merasa harus merayakannya. Kalau bagi saya, kapanpun kita bisa menyatakan kasih sayang kita kepada suami atau istri, kepada anak, tidak harus hari ini. Baiklah teman-teman, sampai jumpa kembali. Bye-bye, ciao, horas, horas.